Halo teman-teman, kembali lagi di channel 11 Hardware dengan Bumi di sini dan kembali lagi di segmen Rakit PC. Ya, ini adalah komponen-komponen PC yang akan kita gunakan kali ini. Di sini kita menggunakan Ryzen 5 5600X dan graphic card-nya di sini saya menggunakan dua VGA card sekaligus ya, RX 6800 dan RX 6700 XT yang baru aja dirilis. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bagaimana performa antara kedua kakak beradik ini. Oh ya, di video ini ada giveaway-nya dari AMD Indonesia yang akan diberikan kepada 20 orang subscribernya channel 11 Hardware yang beruntung. Hadiahnya adalah mousepad dari AMD ataupun tumbler dari AMD Indonesia, dan detailnya itu ada di akhir video. Nanti kalian bisa lihat di akhir video. Oh ya, di video ini kita akan menggunakan casing dari Cooler Master, yaitu adalah MB311L ARGB. Ini adalah casing Micro ATX. Jadi di sini kita menggunakan Mobo Micro ATX juga dari Gigabyte Aorus. Jadi rakitan kita kali ini casingnya tuh lebih kecil ya dibandingkan dengan casing Mi Tower pada umumnya. Oke, sebelum kita mulai jangan lupa untuk subscribe dulu channel 11 Hardware dan follow Instagram kita di @11.hardware. Komponen pertama yang kita gunakan adalah prosesornya. Di sini saya menggunakan prosesor 6 core 12 thread dari AMD, yaitu adalah AMD Ryzen 5 5600X. Walau di dalam paket pembeliannya sudah terdapat cooler bawaan, namun di sini saya tetap menggunakan cooler third party dari Cooler Master, yaitu adalah Cooler Master Hyper 212 RGB Black Edition. Untuk mobonya, saya menggunakan mobo chipset AMD B550 ukuran Micro ATX dari Gigabyte. Untuk VGA-nya, di sini saya menggunakan Radeon RX 6800 polos dari Gigabyte dengan seri Gaming OC. Sekaligus di sini saya juga menyertakan RX 6700 XT reference dari AMD. Saya menyiapkan dua VGA card sekaligus untuk bisa memberikan gambaran kepada teman-teman VGA mana sih yang kira-kira cocok untuk kebutuhan masing-masing. Untuk RAM-nya, di sini saya menggunakan RAM 32 GB DDR4 3200 dari Acerinox. Untuk SSD, saya masih mengandalkan SSD M.2 NVMe dari TIM, yaitu adalah TIM MP33 Pro dengan kapasitas 512 GB. Kemudian untuk PSU-nya, di sini saya menggunakan Cooler Master V750 Gold dengan kapasitas 750 watt. Terakhir untuk casingnya, di sini saya menggunakan Cooler Master MB311L ARGB. Ini adalah casing ukuran Micro ATX dari Cooler Master yang dibanderol dengan harga di kisaran Rp990.000. Ukuran casing ini lebih kecil daripada casing Mi Tower lain pada umumnya. Tinggi casing ini sendiri ada di sekitar 41 cm saja. Di bagian front panel, kita akan menemukan lampu indikator, 2 buah USB 3.0, tombol power, 2 buah audio jack, dan ada tombol reset. Di bagian atas casing terdapat dust filter yang permukaannya ini tuh agak menjorok ke bawah, sehingga posisi dust filter tidak akan mudah kegeser-geser. Casing ini sudah pakai tempered glass di side panelnya. Terdapat 4 buah baut yang posisinya ini tetap menyantol walau sudah dibuka. Namun hati-hati karena di bagian bawah tempered glassnya ini tidak terdapat ganjelan ataupun penahan sama sekali. So, kita mesti pegangin terus ketika membuka side panelnya seperti ini. Ini adalah bagian dalam casingnya. Kita bisa memasang mobo ukuran Micro ATX ataupun ukuran Mini ITX. Di bagian atas, kita bisa memasang kipas casing ataupun water cooling ukuran 280 mm. Sayang sekali kita tidak diberikan kipas bawaan untuk casing bagian belakang. Namun pada bagian depannya, kita diberikan 2 buah kipas casing 12 cm yang sudah pakai nyala addressable RGB. Nyala addressable RGB di sini lebih kaya warna dan smooth pergerakannya karena pada masing-masing kipasnya terdapat 8 buah lampu. Pada casing ini, kita bisa menaruh 2 buah SSD SATA di bagian atas PSU cover-nya. Terdapat juga 2 tempat tambahan di bagian belakang casing. Di bagian bawah, terdapat hard disk cache yang dapat menampung maksimal 3 buah hard disk. Hard disk cache-nya ini bisa kita ubah-ubah posisinya jika posisinya ini terlalu mentok dengan power supply. Atau bahkan bisa kita lepas sehingga kabel dari power supply bisa lebih leluasa tersimpan di sini. Oke, ini adalah total harga rakitan kita kali ini. Sayang sekali harga komponen PC sedang naik-naiknya. Tak hanya VGA card, harga prosesor, RAM, dan PSU sepertinya juga sedang naik. Jika kita menggunakan VGA card Gigabyte RX 6800 Gaming OC, harga normal kalau nggak goib
Rakitan ini bisa mencapai 32 juta rupiah. Namun sayang sekali harga RX 6800 kini sedang tidak menentu. Barangnya goib dan kalaupun ada harganya bisa jauh lebih mahal. Mungkin ada di atas 23 juta rupiah. Sehingga total rakitan PC ini pun bisa tembus di atas 40 juta rupiah. Solusi murahnya mungkin kita bisa menggunakan Vega RX 6700 XT saja. Harganya memang juga sedang tinggi, namun tidak semahal versi RX 6800-nya. Next, kita langsung aja rakit PC ini. Setiap orang punya cara masing-masing dalam merakit PC. Namun kalau saya pribadi sih lebih suka merakit mulai dari pemasangan komponen di motherboard. Pertama, kita pasangkan prosesor AMD Ryzen 5 5600X-nya ke soket motherboard. Dikarenakan kita di sini tidak menggunakan CPU cooler bawaan, so kita mesti melepas terlebih dahulu dudukan soket bawaan mobonya. Kita ganti dudukan soketnya dengan bawaan dari Cooler Master. Kalau udah, kita oleskan dahulu thermal paste-nya ke bagian permukaan prosesor. Lalu pasangkan CPU cooler dari Cooler Master-nya. Setelah itu, kita pasangkan SSD NVMe-nya ke slot M.2 yang berada di bawah soket prosesor. Kita mesti membuka cover pelindungnya terlebih dahulu dan membuka stiker di thermal pad-nya. Setelah SSD terpasang, jangan lupa untuk pasangkan kembali cover pelindung atau armor shield-nya. Yang berikut yang kita pasang adalah memori RAM. Pemasangan memori RAM ini bisa dilakukan sekarang ataupun terakhir, karena menurut saya, pemasangan memori RAM adalah hal termudah dalam merakit PC. Selanjutnya kita masukkan mobonya ke dalam casing. Sesuaikan posisinya dengan dudukan baut yang berada di bawah mobo. Lalu kita pasangkan power supply-nya. Dikarenakan PSU ini memiliki kabel yang modular, so kita mesti colokin dulu kabel-kabel yang kita perlukan, karena akan sulit mencolok kabel PSU-nya jika posisi PSU sudah terpasang di dalam casing. Setelah PSU terpasang, kita akan melihat dua sumber kabel yang perlu kita pasangkan. Kabel dari casing dan kabel dari power supply. Pertama, kita colokin dulu kabel PSU 24 pin untuk mobonya dan kabel PSU untuk prosesor yang letaknya ada di bagian atas. Selanjutnya adalah kabel dari casing. Karena casing ini punya dua buah kipas ARGB di bagian depan, maka akan terdapat 4 buah kabel yang mesti kita colokin semuanya ke motherboard. Untungnya, casing ini menyediakan kabel splitter, sehingga kita bisa mencoloknya lebih ringkas ke motherboard. Tak hanya splitter, casing ini juga menyediakan controller manual untuk nyala RGB-nya. Dua buah kipas ARGB, splitter, dan controller ini kalau kita beli terpisah mungkin harganya bisa 400 ribuan sendiri. Lalu kita colokin kabel front panel ke motherboard seperti kabel USB dan kabel untuk tombol power dan resetnya. Jika semua kabel casing sudah tertancap di motherboard, maka kita tinggal pasangkan kipas untuk CPU coolernya. Oh ya, di sini saya sekalian mau memperagakan bagaimana caranya memasang SSD SATA di casing ini. Pertama, kita perlu memasang dudukan baut ke SSD SATA yang kita gunakan. Lalu kita tinggal colokin SSD-nya ke dudukan karet yang sudah tersedia. Kedua dudukan baut dan karet tersebut sudah disediakan langsung dari casingnya. Terakhir, kita perlu memasang graphic card-nya. Jangan lupa untuk mencolok kabel powernya. Oke, semua komponen sudah terpasang dan bisa kita lihat bagaimana tebalnya Radeon RX 6800 versi Gigabyte Gaming OC ini. Vega ini hampir memakan 3 buah slot ekspansi, sehingga hampir kepentok dengan bagian dasar casing.
Next, kita akan lihat bagaimana performa PC rakitan ini. Pertama, ini adalah skor benchmarknya. Kedua, kita akan masuk ke pengujian game. Di game pertama, kita tes Shadow of the Tomb Raider. Di sini saya menggunakan resolusi 2560 x 1440 pixel, settingan highest dan TAA aktif. Semua game yang saya uji di video ini hanya menggunakan resolusi 1440p saja karena keterbatasan waktu. Bisa kita lihat duet antara Ryzen 5 5600X dan RX 6800 dari Gigabyte mampu mendapatkan rata-rata FPS di 129 FPS. FPS segini sangatlah tinggi dan sangat playable. Jika kita bandingkan dengan adiknya RX 6700 XT, RX 6700 XT mendapatkan sekitar 20 FPS lebih rendah, yakni mencapai 109 FPS. Lalu ini adalah rata-rata FPS-nya jika kita aktifkan ray tracing-nya ke ultra. Dari 129 FPS di sini, kita hanya mendapatkan rata-rata di 67 FPS atau drop hampir 2 kali lipat jika ray tracing-nya dinyalakan ke ultra. Di game kedua adalah Cyberpunk 2077. Di sini kita menggunakan resolusi 1440p dan settingan ultra. Di game Cyberpunk ini, Vega card AMD Radeon nampaknya masih belum bisa menjalankan fitur ray tracing. Di game ini, kita bisa mendapatkan rata-rata di 67 FPS jika kita menggunakan Radeon RX 6800. Dan jika kita menggunakan adiknya RX 6700 XT, rata-rata FPS-nya drop ke 54 FPS. Di game ketiga adalah Godfall. Di sini kita menggunakan resolusi 1440p dan settingan grafik epic. Rata-rata FPS yang didapatkan cukup tinggi dengan mencapai 85 FPS. Dan jika kita gunakan Radeon RX 6700 XT, rata-rata FPS yang didapatkan adalah 15 FPS lebih rendah, yakni mencapai 70 FPS. Game Godfall ini sudah support ray tracing, namun khusus untuk Vega card-nya Radeon. Jika kita aktifkan ray tracing-nya, rata-rata FPS-nya memang turun, tapi tidak terlalu signifikan. Dari 85 FPS menjadi 73 FPS di Radeon RX 6800, dan dari 70 FPS ke 59 FPS untuk RX 6700 XT. Kita masih ada 4 game lagi. Selanjutnya teman-teman bisa lihat sendiri bagan grafik berikut ini. Yang ketiga kita tes adalah rendering di Blender. Di sini kami melakukan rendering gambar di Project Barbershop. Waktu rendering yang dijalankan sangatlah cepat. Project Barbershop GPU bisa dijalankan hanya dengan 4 menit 26 detik saja. Lalu untuk suhu prosesor dan Vega card-nya di sini, kami mengetesnya dengan memainkan game Cyberpunk 2077 30 menit non-stop. Suhu maksimal Ryzen 5 5600X-nya hanya di 68 derajat Celcius saja. Sedangkan untuk RX 6800 dari Gigabyte Gaming OC menembus sampai dengan maksimal di 80 derajat Celcius dan RX 6700 XT Reference di 84 derajat Celcius. Suhu Vega card-nya di sini agak lebih panas, kemungkinan karena layout dari slot PCI Express pada Mobo ini yang terlalu ke bawah, sehingga posisi Vega card mentok sekali dengan bagian dasar casing. Posisi yang seperti ini kemungkinan besar dapat berdampak pada kelancaran aliran udara pada Vega card-nya. Kemudian di pengetesan terakhir, kita akan tes konsumsi daya dari CPU dan GPU-nya. Di sini kami melakukan stress test pada CPU dan GPU secara bersamaan. Total konsumsi daya dari Ryzen 5 5600X-nya sendiri mencapai maksimal di 78 watt dan RX 6800 GB di 215 watt. Konsumsi daya keseluruhan sistem nampaknya tidak lebih dari 400 watt. Gigabyte sendiri merekomendasikan untuk menggunakan power supply di 650 watt. Oke, teman-teman, demikian video rakitan PC kita kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa, ini adalah salah satu rekomendasi rakitan PC saja. Tidak harus sama dengan video ini. Kalian bisa mengikutinya atau memodifnya sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Di sini, kami hanya mengedepankan bagaimana aspek dari performanya saja.
Untuk giveaway dari AMD, caranya gampang banget. Kalian tinggal follow Instagram AMD Indonesia, atau jika kalian tidak punya Instagram, kalian bisa like Facebook fanpage-nya AMD Indonesia. Kedua, subscribe channel YouTube 11 Hardware. Ketiga, kalian follow Instagram 11 Hardware atau like Facebook fanpage 11 Hardware. Dan yang terakhir, kalian komen di postingan kami yang ini dengan menyebutkan VGA card atau prosesor AMD apa sih yang pertama kali kalian beli. Misal kayak gini nih. Akan dipilih secara acak 20 orang pemenang yang beruntung. Hadiahnya adalah tumbler ataupun mousepad dari AMD Indonesia. Pengumuman pemenang akan diumumkan pada sosial medianya 11 Hardware 7 hari setelah video ini dirilis. Jangan lupa dukung terus channel kami 11 Hardware dan sampai jumpa lagi di video kita yang berikutnya.